halo semuanya, perkenalkan nama saya Vindi Resmalia Maharani dengan NIM 25051460266 dari kelas PI 7, Fakultas Psikologi, Program Studi Psikologi Islam UIN Raden Kota Palembang. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai perasaan dan emosi untuk memenuhi tugas mata kuliah psikologi umum. Berikut penjelasannya. Perasaan dan emosi membentuk inti pengalaman manusia, mempengaruhi cara kita berpikir, bertindak, dan berhubungan dengan orang lain. Emosi seperti senang, sedih, marah, atau takut timbul secara spontan sebagai respons terhadap situasi. Sementara perasaan adalah pemrosesan sadar dari emosi tersebut. Dalam psikologi, pemahaman ini penting karena emosi mempengaruhi kesehatan mental, keputusan sehari-hari, dan interaksi sosial. Seperti teori James Lange yang mengatakan emosi muncul dari reaksi fisiologis tubuh terlebih dahulu. Definisi perasaan. Perasaan adalah sesuatu yang dirasakan di dalam hati seseorang yang tidak diketahui orang lain. Apabila orang yang memiliki rasa itu tidak mengungkapkannya, hal ini merupakan reaksi kejiwaan terhadap stimulus yang menimbulkan keguncangan pada individu. 3 dimensi waktu perasaan menurut William Stern. Yang pertama, masa lalu, merujuk pada pengalaman atau ingatan di masa lampau yang terjadi pada individu. Yang kedua, masa kini, merujuk pada kondisi aktual yang sedang dihadapi dan sedang berlangsung saat ini. Yang ketiga, masa depan, merujuk pada kecemasan dan harapan yang belum terjadi karena dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu dan masa kini. Tingkatan perasaan menurut Max Keller. Yang pertama, perasaan sensoris. Perasaan sensoris adalah perasaan yang bisa dirasakan dan direspon oleh fisik, seperti panas, dingin, dan rasa sakit. Yang kedua, perasaan kejiwaan, seperti perasaan senang, sedih, dan takut. Yang ketiga, perasaan vital. Perasaan vital adalah perasaan yang bergantung pada jasmani secara keseluruhan, seperti pegal, lelah, ataupun segar. Yang keempat, perasaan kepribadian. Perasaan kepribadian adalah perasaan yang berhubungan dengan keseluruhan pribadi, seperti malu, putus asa, dan tersinggung. Selanjutnya, definisi emosi. Emosi adalah reaksi yang timbul setelah adanya perasaan di dalam hati yang mendorong diri untuk melakukan tindakan. Emosi adalah rencana seketika untuk mengatasi masalah yang dialami. Spektrum emosi manusia terbagi menjadi 4. Yang pertama, amarah. Amarah itu contohnya seperti benci, mengamuk, dan tersinggung. Yang kedua, kenikmatan seperti bahagia, puas, dan takjub. Lalu yang ketiga, kesedihan. Contohnya itu sedih, kesepian, dan putus asa. Dan yang terakhir dan keempat yaitu takut. Contohnya itu cemas, gugup, dan khawatir. Fungsi emosi dalam kehidupan terbagi menjadi 4. Yang pertama, pembangkit energi. Emosi menyediakan dorongan energi fisik dan mental untuk bertindak. Misalnya, kemarahan memicu pelepasan adrenalin agar kita melawan ancaman, sementara kegembiraan memberi motivasi untuk mengejar peluang. Fungsi ini mencegah kita menjadi pasif di tengah tantangan. Yang kedua adalah komunikasi universal. Emosi yang diekspresikan melalui wajah dan bahasa tubuh yang dipahami lintas budaya seperti senyuman untuk kebahagiaan atau air mata untuk kesedihan. Ekspresi ini memungkinkan komunikasi cepat tanpa kata-kata, memperkuat ikatan sosial dan empati antara manusia. Yang ketiga, pembawa informasi. Emosi menyampaikan data penting tentang situasi sekitar. Rasa takut menandakan bahaya, sedih mengisyaratkan kehilangan, sehingga kita bisa mengevaluasi dan merespon lingkungan dengan tepat. Ini berperan sebagai sistem peringatan dini internal. Yang terakhir atau yang keempat adalah sumber informasi keberhasilan. Emosi positif seperti kepuasan atau kebanggaan memberi umpan balik bahwa tujuan tercapai. Setelah menyelesaikan tugas sulit, rasa puas ini menginformasi keberhasilan strategi, mendorong pengulangan perilaku efektif untuk perkembangan diri. Jadi, kesimpulannya, perasaan dan emosi merupakan respon alami manusia terhadap lingkungan, dengan emosi sebagai reaksi spontan dan perasaan sebagai interpretasi sadar. Jenis utama seperti senang, sedih, marah, dan takut mempengaruhi kesehatan mental serta interaksi sosial. Strategi pengelolaan seperti regulasi emosional dan kesadaran diri membantu mengubah emosi negatif menjadi kekuatan positif untuk pertumbuhan pribadi. Demikian penjelasan dari saya, semoga materinya dapat dipahami dengan baik dan dapat diterapkan pada kehidupan sehari-hari dalam membantu kita memahami emosi dan perasaan orang lain maupun diri sendiri. Terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.